Halo sahabat Ajarin Belajar, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah pengetahuan wacana pemahaman umum. Teks 1, tes pengetahuan wacana dan pemahaman umum. Fungsi rumah selain sebagai tempat tinggal adalah komponen investasi. Beli murah hari ini, dijual mahal esok hari. Kira-kira begitu kredonya. Namun, nyatanya, menjual rumah itu bukan perkara gampang. Kita sering melihat rumah yang ditawarkan sejak lama, tetapi tidak laku-laku. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin harganya kemahalan, lokasinya tidak strategis, kondisinya yang kurang oke, legalitasnya yang lemah, dan sebagainya. Berikut ini pertimbangan yang bisa digunakan untuk menjual rumah. Disarikan dari berbagai sumber. Pertama, kita perlu mencermati harga pasaran properti dengan lokasi dan kondisi rumah yang akan dijual. Pertimbangkan juga ukuran dan luas bangunan beserta materialnya, fasilitas di dalamnya, dan akses rumah dengan lokasi-lokasi publik seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan pasar. Untuk menentukan harga, kita bisa membandingkan dengan properti di sekitar. Pastikan harga rumah tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu murah. Usahakan harga murah sepadan dengan kualitas dan fasilitas. Kedua, usahakan agar penjualan rumah tidak dilakukan saat musim hujan atau cuaca buruk. Dengan kondisi cuaca yang semacam ini, tampilan rumah juga tidak maksimal. Dari luar, rumah pun bisa tampil kurang menarik karena cipratan dan genangan air di sekitar rumah kita. Ketiga, bila alasan menjual rumah terlalu pribadi, sebaiknya jangan diungkapkan kepada calon pemberi. Hal ini bisa membuat calon pembeli kurang berminat dengan rumah kita, atau justru calon pembeli semakin mendesak kita agar menurunkan harga. Keempat, kita perlu mencantumkan harga rumah secara jelas. Calon pembeli akan berusaha menawar rumah dengan harga yang lebih rendah. Agar harga rumah tidak anjlok, berikan batasan harga untuk penawaran rumah kita. Kelima, jangan lupa siapkan berkas dan dokumen penting untuk penjualan rumah. Sebagai bentuk kehati-hatian, cermati pula latar belakang calon pembeli. Persiapkan pula kondisi rumah saat calon akan menyurvei rumah. Oke, langsung aja ke nomor 41. Gagasan utama paragraf kedua bacaan di atas adalah A. Pertimbangan dalam membeli rumah. B. Alasan menjual rumah bukan perkara gampang. C. Menjual rumah bukan perkara gampang. D. Kendala saat menjual rumah. E. Masalah-masalah yang dihadapi saat menjual rumah. Pembahasannya sebagai berikut. Gagasan pokok mempunyai nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya pokok pikiran utama, ide pokok, tetapi maksudnya yang dinyatakan tetap sama, yaitu mengenai isi paragraf. Cara mencari ide pokok. Yang pertama, baca kalimat pertama di awal paragraf. Pada kalimat selanjutnya, setelah kalimat pertama ditemukan, temukan satu kata rujukan. Contohnya ini, itu, tersebut. Kemudian kedua, cari kata kunci. Kemudian ketiga, konjungsi antar kalimat. Setelah itu, jika ide pokok tidak ada di awal, lanjutkan membaca kalimat terakhir. Ide pokok di akhir kalimat berbentuk kesimpulan. Contohnya, dimulai dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan dapat memimpin suatu paragraf. Kemudian yang terakhir, jika ide pokok tidak ada di awal dan di akhir paragraf, baca keseluruhan paragraf dan temukan kata yang sering muncul atau yang diulang. Gagasan utama paragraf tersebut adalah menjual rumah bukan perkara yang gampang. Jawabannya adalah C. Nomor 42.
Kata menyurvei pada kalimat kedua paragraf terakhir wacana di atas bermakna A. Menyelidiki, B. Memeriksa, C. Meninjau, D. Mengamati, E. Melihat. Pembahasannya, kata menyurvei pada paragraf tersebut bermakna memeriksa berdasarkan KBBI 5. Jika tidak paham, makna sebuah kata dapat dilihat pada konteks kalimat tersebut. Jawabannya adalah B. Memeriksa. Nomor 43. Ringkasan yang tepat dari wacana di atas adalah A. Rumah adalah tempat tinggal dan komponen investasi yang dibeli rumah hari ini dan bisa dijual mahal keesokan hari. B. Menjual rumah memiliki banyak hambatan sehingga kita harus mempersiapkan banyak hal. C. Rumah adalah komponen investasi yang dapat dijual dengan mahal jika kita mampu mempersiapkan penjualan rumah dengan baik. D. Rumah adalah komponen tempat tinggal dan komponen investasi. Menjual rumah bukanlah perkara gampang, tetapi dapat diatasi jika kita memperhatikan beberapa hal, seperti harga pasaran properti, waktu menjual rumah, alasan ingin menjual rumah, dan mempersiapkan dokumen penting. E. Rumah adalah komponen tempat tinggal dan komponen investasi. Menjual rumah dapat dilakukan dengan mudah jika memperhatikan harga pasaran properti. Waktu menjual rumah, mencantumkan harga dengan jelas dan mempersiapkan dokumen penting. Pembahasannya. Syarat sebuah ringkasan adalah harus urut. Cara mencari sebuah ringkasan paragraf. Yang pertama, temukan kalimat utama tiap paragraf. Kemudian yang kedua, urutkan kembali kalimat itu dengan urut. Kemudian yang ketiga, langkah terakhir, tuliskan kembali secara lebih singkat. Jawabannya adalah D. Rumah adalah komponen tempat tinggal dan komponen investasi. Menjual rumah bukanlah perkara gampang, tetapi dapat diatasi jika kita memperhatikan beberapa hal, seperti harga pasaran properti, waktu menjual rumah, alasan menjual rumah, dan mempersiapkan dokumen penting. Nomor 44. Isi bacaan di atas berkaitan dengan A. Nilai rumah, B. Manfaat memiliki properti, C. Rumah sebagai komponen investasi, D. Masalah penjualan rumah, E. Pertimbangan dalam menjual rumah. Pembahasannya, isi sebuah bacaan berkaitan dengan topik bacaan tersebut. Untuk mengetahui topik atau isi sebuah bacaan, kita harus membaca paragraf tersebut secara keseluruhan dan menemukan hal yang diulang-ulang atau hal yang dibahas berulang kali dalam bacaan tersebut. Isi bacaan tersebut adalah pertimbangan dalam menjual rumah. Jawabannya E. Pertimbangan dalam menjual rumah. Nomor 45. Kata properti dalam bacaan di atas memiliki makna sebagai berikut, kecuali A. Harta, B. Prasarana, C. Sarana, D. Simpanan, E. Aset. Pembahasannya, yang dicari adalah kata yang tidak sama karena ada kata kecuali. Kata properti tidak sama dengan kata simpanan. Bisa dilihat di KBBI 5. Jadi jawabannya adalah D. Simpanan. Teks 2. Tes pengetahuan wacana dan pemahaman umum. Masalah kesehatan manusia adalah hal yang serius saat ini. Diabetes menjadi ancaman kesehatan global. Diabetes dapat menyerang semua dari berbagai golongan umur. Padahal penyakit itu bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Dengan menjaga kesehatan, resiko diabetes dapat diminimalisir. Tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meneliti khasiat kedondong hutan untuk mencegah diabetes. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat pada 2015, Indonesia menempati peringkat ke-7 prevalensi penyandang diabetes tertinggi di dunia, yakni 10 juta orang. Berdasarkan data Health Data, diabetes berada pada 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia sejak 2007 sampai 2017. Komplikasi diabetes memicu serangan jantung, stroke, kebutaan,
dan gagal ginjal. Padahal 80% kejadian diabetes dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan sehat, berlatih fisik, dan menjaga agar badan tidak kegemukan. Riset terakhir diabetes pun dilakukan, termasuk oleh tim LIPI yang meneliti gedondong hutan atau Spondia spinata untuk mengurangi resiko diabetes. Peneliti kebun raya, Eka Karya, Bali LIPI, Wawan Sujarwo, menuturkan hal ini berawal dari kebiasaan warga Bali mengonsumsi daun kedondong hutan sebagai loloh atau jamu. Ia meneliti khasiat tanaman itu lewat uji laboratorium. Bersama Ari Priaryanto, Kem, yang saat itu menjadi peneliti di Pusat Penelitian Biologi, LIPI, ia melakukan uji antioksidan bersama kolega dari Roma, Italia, Damiela Tovani. Sebagai ahli etnobotani, Wawan menggali kegunaan tumbuhan dari komunitas lokal. Dalam risetnya, Wawan memakai 2 sampel daun kedondong hutan untuk diuji kandungan fenolik dan antioksidannya. Sampel daun itu dari desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Warga desa itu memproduksi loloh skala industri rumah tangga dan menjualnya di pasar tradisional di Bangli. Loloh bisa dijadikan minuman segar pencegah diabetes yang bisa ditambahkan dengan bumbu rujak. Daun kedondong hutan juga bisa ditumbuk, kemudian diperas dan airnya diminum. Karena tanpa pengawet, minuman loloh hanya bisa bertahan 3 hari dengan disimpan di lemari pendingin. Nomor 46. Topik wacana di atas adalah A. Khasiat daun kedondong hutan untuk mencegah diabetes. B. Pencegahan diabetes. C. Gaya hidup sehat untuk mencegah diabetes. D. Penelitian terhadap diabetes. E. Penelitian daun kedondong hutan. Pembahasannya. Topik bacaan sama seperti menemukan kalimat utama, karena yang ditanyakan adalah topik bacaan. Kita harus membaca bacaan tersebut secara keseluruhan dan menemukan hal yang diulang-ulang atau hal yang sering dibahas berkali-kali di paragraf tersebut. Topik bacaan tersebut adalah khasiat daun kedondong hutan untuk mencegah diabetes. Jawabannya A. Khasiat daun kedondong hutan untuk mencegah diabetes. Nomor 47. Kata komplikasi dalam bacaan di atas bersesuaian dengan A. Kerumitan, B. Tambahan, C. Sulit, D. Berat, E. Pembauran. Pembahasannya. Kata komplikasi di atas tersebut bersesuaian dengan kata kerumitan atau nama lainnya adalah sinonim. Atau melihat konteks kalimat tersebut, maka jawabannya adalah A. Kerumitan. Nomor 48. Ide pokok paragraf pertama bacaan di atas adalah A. Masalah kesehatan manusia adalah hal yang serius saat ini. B. Diabetes menjadi ancaman kesehatan global. C. Penelitian LIPI tentang khasiat kedondong. D. Kedondong dapat menjadi obat diabetes. E. Cara mencegah diabetes. Pembahasan nomor 48. Ide pokok paragraf 1 bacaan tersebut terletak di kalimat 2. Hal ini dikarenakan kalimat 1 paragraf tersebut hanya sebagai pengantar, bukan hal yang dibahas di paragraf tersebut. Paragraf tersebut membicarakan isi kalimat 2 mengenai diabetes. Maka jawabannya adalah B. Diabetes menjadi ancaman kesehatan global. Nomor 49. Kesalahan EYD dalam bacaan tersebut terdapat dalam kalimat A. 4, B. 6, C. 7, D. 14, E. 19. Pembahasan nomor 49. EYD meliputi 3 hal, yaitu tanda baca, penulisan huruf, penulisan kata dan angka. Kesalahan EYD terdapat dalam kalimat 4 bacaan itu. Kata minimalisir seharusnya ditulis diminimalisirkan karena akhiran ir dalam bahasa Indonesia tidak ada. Maka jawabannya C, yaitu kalimat ke-7.
Teks 3, tes pengetahuan wacana dan pemahaman umum. Dunia dewasa ini dicemaskan oleh perilaku organisasi kapitalis global yang ingin menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagian dari anak-anak negeri yang sedang berkembang, yang memiliki keterampilan intelektual, terjerumus menjadi mitra modal asing dengan mengorbankan kepentingan bangsanya. Sungguh sangat memprihatinkan keadaan itu. Sebagian besar rakyat di negeri sedang berkembang miskin, menderita dan sengsara. Padahal sumber alamnya melimpah ruah, cukup untuk hidup layak dan manusiawi. Kondisi kehidupan rakyat di negeri sedang berkembang, termasuk Indonesia, saat ini sungguh mengharukan. Kaum miskin makin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Demikian juga kaum pengangguran. Negara nampaknya kurang menaruh perhatian terhadap mereka karena pejabatnya sibuk melayani kaum kapitalis global. Kaum ilmuwan disibukkan oleh proyek-proyek riset yang dibiayai oleh organisasi non-pemerintah atau non-government organization. Negara kaya dan kaum politisnya disibukkan oleh berbagai pembuatan kebijakan yang menguntungkan kaum kapitalis global. Nomor 50. Kata mengharukan di kalimat 5, bacaan tersebut tidak tepat. Kata yang seharusnya menggantikan kata tersebut adalah A. Menggembirakan, B. Menjengkelkan, C. Mengenaskan, D. Mengibakan, E. Memprihatinkan. Pembahasannya. Kata mengharukan di kalimat tersebut seharusnya digantikan dengan kata memprihatinkan. Karena yang dibahas adalah kondisi kehidupan rakyat di negara berkembang yang dipaparkan di paragraf sebelumnya. Jadi jawabannya adalah E. Memprihatinkan. Nomor 51. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Perilaku kapitalis global dicemaskan oleh dunia dewasa ini. B. Para ilmuwan disibukkan dengan proyek-proyek riset negara-negara kaya. C. Pejabat negara sibuk melayani kaum kapitalis global. D. Anak-anak yang mempunyai keterampilan di negara-negara berkembang mampu memperbaiki nasib bangsanya. E. Kaum politisi disibukkan dengan kegiatan yang menguntungkan kaum kapitalis global. Pembahasannya. Pernyataan yang tidak sesuai didapatkan dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan dan mencocokkan jawaban satu persatu. Pernyataan yang tidak sesuai adalah anak-anak yang mempunyai keterampilan di negara berkembang mampu memperbaiki nasib bangsanya. Hal ini tidak sesuai dengan kalimat 2 bacaan tersebut. Jawabannya D. Anak-anak yang mempunyai keterampilan di negara-negara berkembang mampu memperbaiki nasib bangsanya. Nomor 52. Kata itu di kalimat 3 bacaan di atas merujuk pada A. Perilaku kapitalis global, B. Anak-anak di negeri berkembang, C. Mereka yang terjerumus menjadi mitra modal asing, D. Penguasaan seluruh aspek kehidupan manusia, E. Generasi muda yang tidak memiliki keterampilan. Pembahasannya. Untuk mengetahui hal yang tidak dirujuk oleh kata itu, kita harus membaca beberapa paragraf sebelumnya. Kita itu di kalimat 3 merujuk pada perilaku kapitalis organisasi global. Jawabannya adalah A. Perilaku kapitalis global.